Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke partai final Piala AFF U23 2023. Berhadapan dengan Timnas Thailand U23, Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-1. Timnas U23 berhasil unggul berkat gol Jan Kelly Stoyer di menit 10, Muhammad Ferrari di menit 23 dan gol bunuh diri Naka Prom Sombun pada menit ke-45. Sementara Thailand berhasil memperkecil kedudukan berkat gol Chukit Wan Parpau pada menit 27. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos ke partai final. Anak asuh Sintayong itu akan berhadapan dengan Timnas Vietnam di partai final. Arsenal dikabarkan masih ingin melepas 7 pemain sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Pada 1 September menurut Football London, mereka ingin menjual sejumlah bintangnya di musim panas ini. Striker Folarin Balogun menjadi salah satu dari 7 pemain yang ingin disingkirkan oleh Arsenal. Setelah itu, Albert Sabalokonga adalah pemain lainnya yang ingin dilepas oleh Arsenal, dan dia telah dikaitkan dengan Brighton. Arsenal juga ingin menjual Kieran Tierney yang telah dikaitkan dengan Newcastle United. The Gunners juga terbuka dengan tawaran untuk Rock Holding dan Nicolas Pepe. Bek muda Manchester United Brandon Williams resmi pindah ke klub yang sekarang diperkuat Elkan Bagot, yaitu IPS Twist Town. Manchester United melepas Brandon Williams dengan status pinjaman dan opsi untuk membelinya secara permanen. Pihak IPS Twist Town juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi terkait transfer Brandon Williams dari Manchester United. Ia menjadi perekrutan kelima IPS Twist Town pada musim panas 2023 ini. Brandon Williams sendiri mengaku senang bergabung dengan IPS Twist bisa mendapatkan menit bermain secara reguler. Gabriel Jesus telah terlihat kembali berlatih bersama Arsenal setelah mengalami cedera lutut akhir Juli lalu. Gabriel Jesus terekam oleh Sky Sport sedang mengambil bagian dalam pemanasan menjelang latihan. Tim Mikel Arteta mengatakan bahwa sang striker menjalani prosedur tersebut karena itu adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Namun Jesus tidak dapat tampil melawan Fulham akhir pekan ini. Kabarnya ia kemungkinan dapat kembali tepat waktu untuk kunjungan Manchester United ke Emirates Stadium pada pekan berikutnya. Manchester City sudah mematahkan beberapa kandidat untuk pengganti Kevin De Bruyne. Salah satunya adalah pemain milik RB Leipzig, Dani Olmo. Pep Guardiola sudah lama naksir berat pada mantan didikan La Masia itu. Ia ingin memboyongnya ke Etihad Stadium di musim panas ini. Baru-baru ini RB Leipzig yang diwakili direktur mereka memberikan pernyataan terkait masa depan Olmo. Mereka memastikan bahwa sang gelandang tidak akan berpindah ke klub manapun di musim panas ini. Sang direktur menegaskan bahwa timnya siap menolak semua tawaran yang masuk, untuk itu termasuk dari Manchester City. Manchester United dikabarkan hampir menyepakati kontrak 1 tahun dengan Johnny Evans, yang bulan lalu menandatangani kesepakatan jangka pendek. Manajer Manchester United Erik ten Hag terkesan dengan apa yang ia lihat. Saat Evans dalam latihan, ia merasa bahwa mantan bintang Leicester City tersebut dapat menjadi opsi pertahanan yang cukup berpengalaman. Dilansir dari Telegraph, Evans saat ini punya kemungkinan bisa bertahan hingga akhir musim 2023-2024. Pasalnya, proses negosiasi di antara kedua belah pihak menunjukkan hal yang positif. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menutupkan bergabungnya Kylian Mbappe di musim panas ini. Ia memastikan timnya sudah selesai belanja dan tidak akan memboyong pemain baru di musim panas ini. Sebelumnya, raksasa La Liga itu dikabarkan akan menyiapkan uang di atas 100 juta euro untuk transfer sang striker. Transfer itu diyakini akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Baru-baru ini ada awak media mencoba mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Namun Ancelotti dengan tegas membantah kabar yang beredar itu dalam konferensi persnya. Baru-baru ini Ancelotti memastikan bahwa Mbappe tidak akan bergabung dengan timnya di musim panas ini. Manchester United berpotensi mendapatkan tambahan winger di musim panas ini. Setan Merah ditawari kesempatan untuk memboyong Yeremy Pino dari Villarreal. Manchester Evening News melaporkan bahwa Pino berpotensi pindah klub di musim panas ini. Sang winger diupayakan untuk bergabung dengan Manchester United. Setan Merah dianggap klub yang tepat untuk perkembangan sang pemain. Pino sendiri kabarnya memiliki mahar transfer yang cukup mahal di musim panas ini. Villarreal dilaporkan hanya mau berpisah dengan sang winger di kisaran angka 40 juta euro pada musim panas ini.
Al Nassr rupanya belum berhenti belanja pemain-pemain top Eropa di bursa transfer musim panas 2023. Terkini mereka resmi mendatangkan bek timnas Spanyol Aymeric Laporte dari Manchester City. Laporte menyusul Sadio Mane untuk bergabung dengan tim yang sudah diperkuat oleh Cristiano Ronaldo tersebut. Laporte pun menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun alias hingga musim panas 2026. Bersama Al Nassr tentunya kehadiran Laporte diharapkan mampu menutup lini pertahanan Al Nassr yang masih rapuh. Chelsea dikabarkan sudah memiliki target baru untuk alternatif Michael Olise. Target baru mereka itu adalah pemain Lyon, yaitu Ryan Cherki. Dilansir dari Football London, Cherki sendiri rupanya sudah menjadi salah satu target lama Chelsea dari musim kemarin. Chelsea berminat kepada sang pemain karena Cherki merupakan pemain andalan Lyon pada tahun lalu. Chelsea untuk mengamankan jasa pemain Lyon itu sendiri cukup terbuka. Alasannya karena Lyon saat ini membutuhkan dana tambahan. Setelah mereka tak bisa berkompetisi di Eropa musim ini, klub Lyon juga tersebut membandrol harga Cherki sebesar 30 juta euro. Ada rumor baru beredar seputar perburuan striker Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan akan mencoba mendatangkan Marcus Leonardo dari Santos. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Manchester United tertarik dengan Leonardo berkat ketajamannya. Ia pertama kali promosi ke tim utama Santos saat berusia 17 tahun. Dalam waktu yang relatif singkat, ia menjadi andalan di lini serang raksasa Brazil itu. Menurut laporan tersebut, Leonardo saat ini memang sudah ambil ancang-ancang pindah ke Eropa. MU melihat situasi ini sebagai peluang sehingga mereka kini mencoba untuk mendatangkan sang striker sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Barcelona mengumumkan Pedri mengalami cedera paha kanan dalam sesi latihan. Hal itu memaksa gelandang 20 tahun itu harus menepi untuk sementara waktu. ESPN melaporkan Pedri butuh waktu sebulan untuk pulih, sehingga ia akan absen di 2 laga Barcelona berikutnya. Tak cuma itu, Pedri juga diperkirakan absen membela Spanyol di ajang kualifikasi Piala Eropa 2024 pada bulan depan. Ia kemungkinan baru akan kembali saat melawan Real Betis 17 September mendatang. Cedera Pedri jelas membuat pelatih Xavi Hernandez pusing, sebab ia merupakan gelandang andalan Barcelona dan selalu menjadi starter di luar laga perdana musim ini. Klub Arab Saudi Al-Ittihad dikabarkan kembali merayu Mohamed Salah. Klub tersebut sebelumnya sudah berusaha memboyong Salah, namun pemain Mesir itu tetap bertahan di Liverpool. Al-Ittihad tampaknya tak menyerah dalam usaha mengejar Mohamed Salah. Mereka dilaporkan kembali mendekati pemain Mesir itu. Di sisi lain, Mohamed Salah sendiri dikabarkan berupa pikiran. Laporan itu juga dilansir oleh Sport. Mereka mengklaim Salah berubah pikiran setelah Al-Ittihad menaikkan tawaran gajinya. Awalnya mereka siap menggajinya di angka 60 juta dolar Amerika Serikat. Kini mereka menaikkan tawarannya sebesar 80 juta dolar.